Selamat pagi Pak Wahyu dan teman-teman. Kami dari kelompok yang beranggotakan 1. Daniswara Tirtawiran nomor absen 4. 2. Jonathan Excel Theodore nomor absen 20. 3. Mario Hananto nomor absen 24. 4. Raymundus Epifani Mahendra Bayu Aji nomor absen 29. 5. Sean Alexio nomor absen 32. Dan saya Yohanes Antoni Saputra nomor absen 35. Kami akan mempresentasikan tentang bab 2B, yaitu globalisasi. Globalisasi ini diambil dari kata global atau universal yang artinya mendunia. Istilah globalisasi ini pertama kali digunakan oleh Theodore Levite pada tahun 1985. Menurut Waters dalam Kamanto Sunarto 2004, globalisasi merupakan suatu proses sosial di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut. Globalisasi ini menjadikan seluruh bangsa dan negara semakin terkait, mewujudkan suatu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografi, ekonomi, sosial, dan budaya. Keterkaitan seluruh bangsa dan negara tadi dapat terjadi melalui perdagangan, komunikasi, investasi, perjalanan, dan juga budaya. Keadaan saling bergantung tersebut terjadi di bidang iptek, komunikasi, ekonomi, transportasi, ataupun budaya. Ini nomor 1, bentuk globalisasi. Bentuk globalisasi ini terjadi pada bidang A. Globalisasi bidang budaya. Dalam globalisasi dalam bidang budaya ini disebarkanlah kesamaan semua kebudayaan di dunia. Contohnya adalah bahasa Inggris sebagai bahasa dunia. Artinya, semua orang belajar bahasa Inggris agar dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Dan di zaman sekarang ini, budaya lokal hanya muncul atau terlihat dalam komunitas kecil saja, terpaku pada ruang dan waktu. Namun, budaya global sudah pasti akan melintasi ruang dan waktu. Nah, saat ini itu banyak yang sudah mulai menggabungkan budaya lokal dan global yang disebut globalisasi. Contohnya, pada kafe berkelas ditemukan kebudayaan lokal setempat seperti becak dan sepeda ontel. Yang B, globalisasi dalam bidang komunikasi. Komunikasi sendiri merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak lain. Masyarakat Indonesia telah mengalami perkembangan dalam teknologi komunikasi yang awalnya berkomunikasi secara tradisional menjadi modern. Contohnya ya sekarang ada handphone, internet, dan medsos atau media sosial. Sehingga dengan adanya media-media tersebut, saat ini interaksi tidak harus dilakukan secara tatap muka karena sudah banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dari jarak yang jauh. Selain dapat digunakan untuk berkomunikasi, media-media tadi juga dapat digunakan untuk mencari informasi dengan cepat dan mudah. Jadi lebih efektif jika kita mau mencari informasi gitu. C. Globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Globalisasi ekonomi ini berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Perdagangan bebas sendiri adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Contoh organisasi perdagangan bebas adalah A. European Free Trade Association atau EFTA yang berada di Eropa. B. European Community
atau EC juga di Eropa. C. Organization of Petroleum Exporting Countries atau bisa disebut juga OPEC merupakan organisasi untuk kalangan negara pengekspor minyak. Selain organisasi internasional, ada pula perusahaan internasional seperti Coca-Cola, Pepsi, McDonald, KFC, dan sebagainya yang menandai adanya globalisasi ekonomi. Mengapa? Karena pemasaran mereka tidak lagi di suatu negara, tetapi di seluruh dunia. Seolah dunia telah menjadi suatu pasar, tidak ada lagi batas yang menghambat pasar mereka. Ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Perusahaan ini memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional. 2. Perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. 3. Memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. 4. Menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar 1/3 dari seluruh output perekonomian global. 5. Adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. 6. Batas suatu negara akan menjadi kabur. 7. Keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. 8. Membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. 9. Membuka peluang lagi masuknya produk global ke pasar domestik. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari adanya globalisasi ekonomi adalah peningkatan kemakmuran suatu negara. Mengapa? Karena perdagangan bebas yang merupakan pengaplikasian globalisasi ekonomi memungkinkan masyarakat berbagai negara lebih banyak mengimpor barang dari luar negeri, sehingga konsumen lebih variatif dalam menikmati barang dengan harga yang lebih rendah dan lebih baik. Walaupun begitu, globalisasi ekonomi juga memiliki kelemahan, yaitu dapat menyebabkan sektor keuangan semakin tidak stabil dalam suatu negara. D. Globalisasi bidang iptek. Sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang dampak globalisasi pada bidang iptek, kita harus lebih dahulu mengetahui apa itu iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan merupakan teori-teori yang dirumuskan secara tetap, sedangkan teknologi adalah praktek atau ilmu terapan dari teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek tadi merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dari peradaban suatu bangsa. Kemajuan iptek yang telah kita capai memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkembangan iptek tidak dapat dihindari oleh sebagian lapisan masyarakat dunia. Contoh perkembangan iptek. A. Komputer. B. Faksimile. C. Handphone. D. Siaran televisi. E. Satelit. Dari contoh di atas, iptek telah memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup manusia. Mengapa? Karena kemajuan di bidang iptek menjadikan interaksi manusia dengan manusia lain seakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan dan di mana saja, manusia dengan berbagai perangkat dan pengetahuannya dapat dengan mudah menjalin hubungan, mendapat informasi, ataupun menyebarkan informasi ke orang lain. Tujuan utama dari perkembangan globalisasi iptek ini adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Dengan teknologi yang berkembang, kita dapat melakukan segala sesuatu dalam waktu yang singkat secara cepat. E. Globalisasi bidang transportasi. Nah, transportasi adalah pemindahan barang
atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Peranan transportasi sangatlah penting loh dalam suatu negara, baik produsen, distributor, ataupun konsumen membutuhkan transportasi dalam melakukan aktivitasnya. Kemajuan teknologi lah yang menyebabkan perkembangan transportasi semakin canggih. Dengan teknologi yang semakin canggih, manusia dapat mengangkut manusia atau barang dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Contohnya saja, kebutuhan hasil kerajinan seperti sepatu dari Bandung, Jawa Barat, dapat dipesan langsung dari Sulawesi melalui komunikasi internet dan jaringan telepon. Barang yang dipesan pun dapat didistribusikan langsung secara cepat baik lewat transportasi darat, air, maupun udara. Seiring dengan kebutuhan akan alat transportasi, maka dilakukan berbagai inovasi. Contohnya di negara Jepang, transportasinya dilengkapi dengan teknologi modern seperti kereta api, Shinkansen, subway, bus, dan komuter, serta taksi. Faktor yang membuat globalisasi bidang transportasi ini adalah 1. Manusia yang menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih baik, mudah dan praktis. 2. Perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. 3. Perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Dampak globalisasi. Dampak globalisasi dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif globalisasi. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Salah satunya adalah teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan, kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Teknologi ini membawa banyak keuntungan bagi masyarakat seperti kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan, hasil produksi lebih banyak, dan sebagainya. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Sebelum kita mengetahui apa dampak globalisasi terhadap meningkatnya efektivitas dan efisiensi, kita harus tahu apa itu efektif dan efisien. Efektif adalah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisien adalah melakukan tugas dengan tepat. Contoh dari meningkatnya efektivitas dan efisiensi adalah pembelian tiket secara online dan pembelian barang online. Dengan membeli tiket secara online, maka pembayaran dilakukan dengan transfer ATM atau SMS banking. Dari contoh di atas kita tahu bahwa globalisasi memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan. Di antaranya adalah terjadi efektivitas dalam penggunaan pikiran, tenaga, maupun waktu. 3. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. Waters dalam Kamanto Suwanarto 2004 berpandangan bahwa globalisasi berlangsung salah satunya pada bidang perekonomian. Contoh globalisasi ekonomi antara lain perdagangan, produksi, investasi, ideologi organisasi, pasar modal, dan pasar kerja. Globalisasi perekonomian ini mampu membawa banyak manfaat positif. Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembangnya dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Hal ini salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lainnya. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. Media yang digunakan berkomunikasi saat itu melalui media surat menyurat. Tetapi saat ini komunikasi sudah bergeser, diantaranya menggunakan dengan surat elektronik, email, internet, telepon, media jejaring sosial, dan sebagainya. Saat ini media komunikasi tersebut lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat dan murah. Dalam hitungan detik pesan kita sudah tersampaikan.
6. Berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi berkembangnya dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Kesenjangan jarak tidak ada lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan sesama transportasi. Selain itu, penyebaran informasi melalui media internet atau aplikasi smartphone menjadikan tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dengan mudah diketahui orang lain. 7. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Mendapatkan informasi lebih bebas, terbuka, dan mudah. Keterbukaan dan kebebasan informasi sangatlah penting terutama di masa globalisasi seperti saat sekarang. Saat informasi beredar secara global dan cepat, berita, kejadian, atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi dapat kita peroleh informasinya. Informasi yang masuk dan keluar tidak dapat dibendung. Akses informasi semakin terbuka lebar, masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Dampak negatif globalisasi. Yang pertama, westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan, seperti meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Contoh perilaku westernisasi adalah gaya hidup yang bermewah-mewahan, gaya rambut kepirang-pirangan, pergi ke klub malam, dan dugem. Faktor penyebab westernisasi. 1. Kurang penguasaan dan berkembangnya iptek. 2. Masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. Dampak positif westernisasi adalah 1. Dapat menguasai iptek. 2. Penggunaan bahasa lain dalam komunikasi meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Dampak negatif westernisasi. 1. Lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa. 2. Gaya hidup yang bersifat konsumtif. 2. Demoralisasi. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Salah satu ciri dari penurunan moral ini ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Contoh perilaku demoralisasi adalah pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Akibat selanjutnya dari demoralisasi adalah meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Dampak adanya kesenjangan sosial ekonomi. 1. Angka kriminalitas yang tinggi. 2. Kemiskinan menyebar. Upaya yang diterapkan untuk menanggulangi kesenjangan sosial budaya adalah 1. Menomorsatukan pendidikan. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. 4. Kriminalitas. Kriminalitas dapat disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Faktor penyebab kriminalitas adalah pertama, pertentangan dan persaingan. Kedua, perbedaan ideologi politik. Akibat dari kriminalitas yaitu merugikan negara dan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Solusi untuk kriminalitas yaitu pertama, menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. 2. Menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. 5. Pencemaran lingkungan. Pencemaran merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Pencemaran lingkungan dapat ditandai dengan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun ketika tertentu. Contoh wabah penyakit yang ditimbulkan dari pencemaran, seperti sesak napas, keracunan udara, kolera, asma, dan TBC. Penanggulangan pencemaran dapat berupa penanggulangan administratif, edukatif, dan juga teknologis. 6. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja disebut juga dengan istilah juvenile delinquency.
Kartini Kartono tahun 1992 menjelaskan bahwa kenakalan remaja atau juvenile delinquency sebagai gejala patologis sosial pada masyarakat yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Salah satu faktor penyebab kenakalan remaja adalah demonstration effect, yaitu pola hidup memperlihatkan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya demi diperolehnya gengsi atau prestis. Bentuk-bentuk kenakalan remaja. Yang pertama, kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti perkelahian, perampokan, dan pembunuhan. Kenakalan remaja yang tidak menimbulkan korban di pihak lain, seperti penyalahgunaan narkoba. Gejala dari kenakalan remaja bentuk tersebut yaitu: yang pertama, mengebut di jalan. Yang kedua, membentuk kelompok-kelompok yang tidak etis, misalnya kelompok pergaulan bebas. Upaya pencegahan untuk mengatasi masalah kenakalan remaja yaitu: 1. Menguatkan sikap mental remaja agar mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. 2. Menyediakan sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. Penyebab kenakalan remaja secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, faktor internal, yaitu 1. Krisis identitas, 2. Faktor kepribadian, 3. Faktor status dan peranannya dalam masyarakat. Yang kedua yaitu faktor eksternal. 1. Kondisi lingkungan keluarga, 2. Kontak sosial dan lembaga masyarakat kurang baik, 3. Kondisi geografis atau kondisi alam fisik, 4. Faktor kesenjangan ekonomi dan disintegrasi politik. Yang ketujuh, individualisme yang tinggi. Individualisme bisa disebut juga sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Sikap individualis yang berkembang di sekitar kita antaranya adalah menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya. Sikap individualis yang terjadi karena perkembangan teknologi ini terjadi karena mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. 3. Upaya menghadapi globalisasi. Globalisasi tentunya telah menjadi sebuah tantangan besar bagi setiap bangsa. Globalisasi telah membawa dampak yang besar bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun negatif. Mau tidak mau setiap bangsa akan menghadapi hal tersebut, karena tidak mungkin bagi setiap bangsa menutup diri di tengah ketergantungan kepada bangsa lain. Oleh karena itu terdapat beberapa upaya untuk menghadapi globalisasi. Upaya tersebut dibagi menjadi 5 bagian, yaitu: A. Upaya menghadapi globalisasi budaya. Dalam bidang ini terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, seperti menyaring kebudayaan asing sesuai dengan nilai, norma, dan ajaran agama masyarakat Indonesia, mencintai produk dalam negeri, mempromosikan budaya Indonesia ke kancah internasional, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi, juga tidak hilang karena diklaim negara lain. Mempromosikan dan mematenkan budaya di Indonesia agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya, dan masih banyak lagi. B. Upaya menghadapi globalisasi iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita membahas iptek, pasti akan berhubungan dengan informasi. Oleh karena itu, kata kunci dalam bidang ini juga pasti erat kaitannya dengan cara mengolah informasi yang baik dan tepat, pengawasan dalam mengolah informasi, dan segala hal yang berkaitan dengan informasi. Dalam bidang ini, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti berikut. 1. Berkompetisi dalam kemajuan iptek. 2. Meningkatkan motif berprestasi. 3. Meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing. 4. Selalu berorientasi ke masa depan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern. Mengapa kita perlu melakukan hal tersebut?
agar kita tidak tertinggal dengan bangsa lain, apalagi bergantung pada mereka. C. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Pada dasarnya negara-negara di dunia terdapat dua kubu dalam menyikapi globalisasi ekonomi ini. Kubu yang pertama adalah negara-negara yang mendukung pelaksanaan globalisasi. Negara-negara ini terdiri dari negara maju dan negara yang memiliki perekonomian yang kuat. Di sisi lain, ada negara-negara yang menolak pemberlakuan globalisasi ekonomi. Negara-negara itu biasanya adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak, tetapi sumber daya manusia yang mengelolanya terbatas. Indonesia termasuk negara yang mendukung pelaksanaan globalisasi. Untuk itu, Indonesia harus menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Yang ketiga, menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Keempat, mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Kelima, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. D. Upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Upaya-upayanya adalah 1. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak hanya menyalahgunakannya. Ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. E. Upaya menghadapi globalisasi transportasi. Upaya-upayanya adalah 1. Memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. 2. Menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. 3. Menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.